Ya, terima kasih Pak Jeffrey telah memberikan kesempatan untuk kita klarifikasi. Artinya Bapak Ibu, saya Kristianto Naftali Koae, saya merupakan notaris di Kota Manado. Jadi saya adalah korban yang dilaporkan oleh PT Bank Sulut. Dalam hal ini direktur utama melalui kuasa-kuasanya, yaitu salah satunya adalah Daniel Rompas. Nah, Bapak Ibu dapat saya jelaskan bahwa laporan terhadap saya itu adalah tuduhan menyebarkan rahasia jabatan. Itu pertama. Kedua, menyebarkan informasi data diri pribadi orang lain. Ya. Dua tuduhan ini dalam putusan Majelis Kehormatan yang diadukan oleh Bank Sulut lewat pemeriksaan berjenjang, mulai dari Majelis Daerah, kemudian Majelis Wilayah, dan putus tidak terbukti. Pasal yang diadukan ya seperti pemberitaan yang disuarakan oleh saudara Jeffrey Sorongan, yaitu terhadap pasal 16 ayat 1 huruf F. Jadi prasas itu menyebarkan rahasia jabatan. Bapak Ibu perlu diketahui, tidak terbukti satupun tuduhan itu. Dan bukan sampai apa yang bisa apa yang bisa dibuktikan bahwa tidak terbukti. Jadi yang dituduhkan oleh salah satu aktivis Jeffrey Sorongan dalam pemberitaan itu. Ya, terima kasih. Saya jelaskan singkat. Jadi yang dituduhkan situ saya menyebarkan risalah rups. Itu pertama. Pada saat pemeriksaan, risalah rups itu tidak bisa dihadirkan sebagai barang bukti dan memang tidak ada di mereka itu. Kedua, saya menyebarkan berita acara negosiasi antara Bank Sulut dan notaris. Perlu Bapak Ibu ketahui, notaris itu dilarang membuat surat penawaran. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, masakan dokumen yang dilarang dijadikan dasar untuk melaporkan perbuatan saya sebagai notaris. Dan tidak hanya di situ Pak, saya juga dilaporkan oleh oknum yang notaris yang merasa dirinya nama baiknya tadi dicemarkan. Itu saudara Edmund Mangowan. Sama-sama kita notaris. Jadi yang dituduhkan selama ini saya kan yang melapor duluan, tidak. Yang melapor duluan adalah mereka. Terhadap laporan saudara Edmund ini dinyatakan ditolak. Jadi dinyatakan ditolak. Jadi saya pertegas, laporan Bank Sulutnya itu tidak terbukti. Laporan terhadap Edmund itu, laporan Edmund terhadap saya itu dinyatakan ditolak. Itu dua laporan itu. Nah, di dalam berita acara putusan, berita acara pemeriksaan putusan yang saya terima, ini pemeriksaan apa ini? Ini pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris. Itu kira-kira kapan? Dilaksanakan dari bulan Mei sampai terakhir putus di Oktober, 28 Oktober terakhir. 8 Oktober ya. 7 bulan saya menunggu putusan itu ya. Oke. Puji Tuhan putusannya keluar dan saya lega. Ya. Bunyinya perkara ini ditolak. Majelis ya. Ya, yang ramenya di situ Pak, bukan itu. Yang ramenya di situ terhadap laporan beliau, saya dituduh meminta honorarium jabatan notaris itu, honorarium notaris sebesar 1% dari aset. Terus seperti apa Bapak menanggapi itu? Karena itu sepertinya sudah viral bahwa Bapak meminta. Ya, artinya begini Pak, karena saya tidak berbuat, ngapain saya tanggapi? Itu pertama saya hanya membuktikan, kan prinsip hukumnya siapa mendalilkan, siapa melaporkan, dia harus membuktikan. Di mana bukti bahwa saya meminta 1% dari aset? Tidak pernah ada bukti tertulis, bukti bicara langsung, ataupun bukti chatting, ataupun bukti surat lainnya. Tidak ada. Jadi kalau dia dihitung dari 1% dari aset, harus Bapak Ibu tahu 220 miliar. Kenapa? 220 miliar itu dihitung dari aset Bank Sulut per 2025 itu 22,8 triliun. Jadi kalau kalikan 1%
1% sudah ekornya lah 220 miliar. Bapak Ibu, saya tidak tinggal di rumah, saya langsung nginap di hotel. Setiap bulan deposit bayar untuk angsur hotel per bulan 30 juta sebulan, makan gratis. Ya 220 M ini. Seandainya 1% Ya, dari apa ya laba ya, kalaupun 1% dari laba kurang lebih hampir 3 miliar kalau labanya sekarang 300-an. Kan labanya itu hampir menyentuh 300 karena 290 sekian. tapi nyatanya gimana? Tidak ada settingan semua itu, tidak ada bukti settingan, tidak ada bukti WA, tidak ada bukti surat, tidak ada bukti apapun. Di apa yang disangkakan. Ya, hanya asumsi-asumsi pribadi aja. Tapi Bapak selama ini ketika dikriminalisasi ya secara pribadi, Bapak sudah sampai di mana Pak? Membuat satu gebrakan atau ini kan menyangkut dengan HAM juga ya Pak? Ini kan Bapak juga termasuk karyawan, jadi itu seperti apa Pak? Jadi Bapak Ibu, karena dia berdampak secara material dan immaterial kepada saya, makanya semua warga negara punya persamaan yang sama, duduk di mata hukum. Ya, artinya langkah yang saya ambil adalah saya menempuh juga jalur hukum seperti mereka tempuh. Pertama, saya melaporkan terhadap penerima kuasa dan pemberi kuasa dan kawan-kawan terhadap pasal 317, yaitu laporan fitnah. Kenapa laporan fitnah? Karena laporannya tidak terbukti. Itu sudah saya laporkan di Polda bulan Oktober. Itu terhadap Daniel dan kawan-kawan, Daniel Rompas dan kawan-kawan. Di mana Daniel Rompas ini juga mengaku sebagai lawyer, tapi pada saat pemeriksaan tidak bisa menunjukkan identitas lawyernya. Lucu ya? Ya lucu juga. Lucu sekali Ya, bank sebesar ini dikadalin oleh seorang Daniel yang hanya mengaku. Advokat ya, tapi Ya. tidak bisa menunjukkan. Ya, tidak bisa menunjukkan. Ya. Kedua, saya melaporkan branch manajernya yaitu Risi Tumiwa atau biasa disapa RRT karena menyebarkan berita hoax. Berita hoax ini apa Bapak Ibu? Menyebarkan bahwa saya memiliki kredit macet yang angkanya di situ bervariatif, ditulis 2,7 1 M. Padahal pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei itu saya tidak ada kredit macet karena tanggal 20 Mei mereka melakukan pemotongan terhadap rekening saya sebesar 50 juta. Dibuktikan dengan bukti potong rekening. Ada bukti potong rekening? Ada. Justru mereka yang keluarkan. Pada tanggal berapa? 20 Maret 2025 sebesar 50 juta. Jadi selain upaya tadi Pak, itu masih ada satu juga yang Pak Jeffrey Sorongan ya. Ini kawan juga. Panggil minum kopi Beliau ini juga, siapa tapi ini? aktivis PAHMI. Beliau yang Organisasi ya? Ya, beliau yang gencar-gencar menyuarakan kredit saya seolah-olah beliau tahu. Padahal beliau harus tahu POJK 2023 di situ merangkum tentang perlindungan data pribadi dan sanksinya bagi bank yang membocorkan rahasia pribadi administrasi itu 15 miliar. Ya, Sanksi administrasinya itu 15 miliar. Nah, terus kenapa bisa seperti itu? Apa pernah Ya. Beliau tidak pernah ketemu dengan saya satu momen kapanpun itu, manapun tidak pernah ketemu. Tapi beliau berani menyuarakan dengan dasar bahwa dikonfirmasi dari pemberian informasi dari branch manager mereka yaitu Risi Tumiwa. Risi Tumiwa ini pimpinan PT Bank Sumutgo cabang cabang utama. Dulunya Calaca, sekarang pindah di cabang utama. Tadi belum. Tidak hanya di situ, Pak. Kita juga ini saya melakukan upaya di mana dengan Bapak Ibu harus simak ya. Karena saya dilaporkan saya adalah korban dan saya mengambil langkah yang sama sesuai hukum. Karena saya dilaporkan dan tidak terbukti, maka atas pemberi kuasa itu bisa dinyatakan ultra vires. Ultra vires ini adalah tindakan direksi dalam hal ini direktur utama di luar pengurusan perseroan. Contoh gini Pak, kan direktur itu bertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan bisa menunjuk kuasa untuk perseroan. Ini pasal 93 sampai 97 Undang-Undang PT, Bapak Ibu bisa baca di ayat 3 dan ayat 7 di situ. Tetapi yang beliau lakukan ini memenuhi hasrat pribadi
Ya. memenuhi hasrat pribadi untuk mengkriminalisasi saya. Ya akhirnya tidak terbukti, tidak terbukti, dan justru saya sudah melakukan pemberian surat tanggal 29 Oktober 2025 ini kepada komisaris Dewan Komisaris PT Bank Sulut untuk bisa mengajukan opsi pemberhentian terhadap direktur utama. Kenapa? Karena direktur dilarang bertindak untuk dan atas nama di luar tujuan perseroan terbatas. Itulah yang disebut ultra vires. Kalau konsultasi Bapak Ibu, banyak saya konsultasi dengan teman-teman praktisi yang paham benar dengan sudut perbankan, dan saya sendiri basically adalah perbankan dan hukum korporasi. Jadi begini, saya tanggal 2 Juni itu kebetulan saya bendahara catur Sulut, kita menghadap ke Pak Gubernur, dan di sana ada Pak Wakil Gubernur. Nanti ada fotonya dengan saya. Dan di situ pas saya pegang tangan disampaikan bahwa namamu udah di mana-mana itu. Saya bilang yang penting hatinya tetap di Islam. Artinya gini Pak, beliau-beliau termasuk teman-teman di partai senior-senior, bahkan saya juga melapor ke Pak Wakil Gubernur bahwa saya meminta suaka, meminta perlindungan karena dilaporkan oleh oknum Direktur Utama PT Bank Sulut dan kawan-kawan. Kenapa saya sampaikan ini oknum dan Direktur Bank Sulut dan kawan-kawan? Dan ketika saya menyampaikan seperti itu, yang disampaikan oleh Pak Gubernur kepada saya, ingat, saya tidak pernah mengganti kamu. Ini bisa dikonfirmasi lagi. Itu tanggal 2 Juni pertemuannya. Tepat di situ ada teman-teman, ada Pak Aswin, ada sekretaris, ada teman-teman senior lainnya. Banyak di situ yang menyaksikan pertemuan itu. Jadi itu yang disampaikan. Nah, kenapa oknum ini? Karena itu terencana lewat percakapan mereka, lewat rapat-rapat mereka, kemudian saya lakukan perekaman suara baik pertemuan di lantai 7 dengan Pak Daniel Rompas maupun informasi dari teman-teman di dalam Bank Sulut sendiri. Di situ disampaikan bahwa perancang rencana utama ini adalah si Bota. Si Bota ini disebutkan secara jelas adalah MC Rumende. Beliau adalah sekretaris korporat PT Bank Sulut Go. Nah, beliau yang merancang semua ini, kemudian diikuti di situ ada Rizky Tumiwa yang memberikan informasi kredit saya, kemudian ada juga yang namanya Daniel Rompas yang menjadi kuasa untuk melapor. Itu dibuktikan dalam surat kuasa mereka. Di situ Direktur Utama memberikan kuasa khusus untuk Daniel dan 2 orang temannya untuk melaporkan saudara Kristianto Naftali Puad. Itu Bapak Ibu pemirsa yang menonton pemberitaan ini, Pak, upaya damai sudah saya lakukan sejak 2018. Bapak Ibu harus tahu, honorarium saya atas pengikatan kredit 170 miliar itu Pemda Sangihe, itu honorariumnya 1% 1,7 miliar. Itu tidak dibayarkan sama sekali, tidak dibayarkan 1 rupiah pun. Coba posisikan Bapak Ibu sudah kerja selesai tapi tidak dibayar. Dan saya tidak mengungkit-ungkit masalah itu. Justru saya diam dari 2018 sampai saat ini. Artinya Bapak Ibu begini, saya sudah kerja, saya sudah selesai, mana upah saya? Itu. Tapi sudah, saya tidak persoalkan itu karena mengingat istri saya juga bekerja di PT Bank Sulut Go. Jadi saya diamkan sampai saat ini. Kemudian, upaya damai yang saya lakukan adalah saya mendatangi Bank Sulut, yaitu bertemu dengan branch manajernya untuk mengklarifikasi pemberitaan kredit yang hoax itu, bahwa kredit macet. Ingat, pada bulan itu kredit itu tidak macet. Gitu. Jadi saya meminta mereka mengklarifikasi, tapi saya minta ketemu Rizky Tumiwa, Hence Rumende, Daniel Rompas, ketiganya itu tidak ada dan tidak bisa ditemui. Padahal ada di ruangan loh. Saya menunggu 3 jam 41 menit. Itu terakhir kapan? Ini minggu lalu. Ya, saya mau. Karena tidak ketemu dengan mereka, saya langsung ke komisaris utama. Dan saya sampaikan di situ, Pak, sebenarnya saya ini cuma anak kecil yang kalau salah itu silakan jewer. Kalau salah itu silakan tegur. Saya nggak minta uang. Cukup klarifikasi pemberitaan media
Kalau mau bayar honorarium saya yang tidak dibayarkan itu. Itu selesai gitu. Karena selama ini Pak tidak ada upaya damai dari Bang Sulut. Upaya damai itu inisiatif saya sendiri yang saya buat. Seperti itu. Ya, Jadi tuntutannya apa yang menjadi dasar tuntutan? Bisa diulangi. tadi saya damai aja, klarifikasi pemberitaan selama ini yang sudah beredar kurang lebih 16 kali. Kemudian kalau mau bayar silahkan bayar honorarium saya yang 1,7 M. Kenapa Pak saya harus sampaikan di sini? Saya di red notice, Bapak harus tahu red notice. Dibuatkanlah surat edaran, sudah tidak bisa rekaman dengan saya. Seperti itu. Jadi bukan gampang. Bapak harus tahu juga. Saya itu diundang menjadi notaris RUPS oleh PT Bank Sulut Go. Itu gubernur sampaikan sudah 6 kali saya tunjuk Anda. Masa kamu nggak percaya? Itu dibuktikan dengan saya mendapatkan undangan secara resmi. Karena di mana pemerintah Sulawesi Utara adalah pemegang saham mayoritas. Kalau memang mereka tidak mau, maka langkah-langkah yang saya ambil sudah saya siapkan. Pertama, saya akan menggugat mereka terhadap 2 perdata. Yaitu pertama, pernyataan mereka yang menyatakan saya meminta memungut hasil 1% dari aset dan 1% dari laba. Kedua, gugatan perdata terhadap pemberitaan hoax atas kredit macet saya. Itu tidak main-main juga. Nah, selain itu, ketiga, saya ajukan gugatan PT-UN di mana ini untuk rehabilitasi nama saya. Kenapa? 2 putusan tadi tidak terbukti dan 1 ditolak. Nah, dan terakhir adalah pidana. Kenapa pidana? Pidana ini adalah ultimum remedium yang akan saya ajukan. Kenapa? Ya kalau nggak mau damai ya, mari kita adu strategi hukum aja. Itu dari saya. Nggak ada tuh. Ya. Itu dari saya. Ya, semoga pemirsa, semoga harapan Pak Christian ini tercapai solusinya. Kita sebagai media hanya bisa menyemangati Ya, terima Bapak kasih. persoalan kasus yang bersama dengan Bang Sugo, dan semoga semua bisa diselesaikan yang aman damai karena ini harapan. Dan jika tidak ada solusi, kita serahkan kepada yang terlapor dan Ya korbannya. Ya. Oke, baik, bincang-bincang hari ini Pak kita sudah selesai, dan kita mungkin akan berjumpa lagi, dan kita akan mengkonfirmasi juga. Kita akan mengundang di acara podcast selanjutnya, di episode selanjutnya, dengan Bang Sugo yang mewakili dari TVTV dan memberikan surat, dan kemudian kita akan mendapat tanggapan dari Bang Sugo. Oke, terima kasih. Terima Selamat kasih, malam Pak. Pak Christian. Terima kasih, Pak. Semoga cepat selesai dan semoga Intinya damai Pak. damai Pak ya. Damai itu kan Indah, indah. damai. Semua Natal Pak. Semua Natal. Damai. Sama membutuhkan ya damai itu. Ya. Di Natal ini kan Artinya solusi terbaik Pak. solusi terbaik. Oke, baik, pemirsa TVTV dimanapun berada, terima kasih sudah nonton dan menyimak. Saya Tevri dan bersama narasumber Christian Ronald Prae. ya, Pak Christian Ronald Prae. Temu kembali di episode selanjutnya. Nabia, salam sejahtera, selamat malam semuanya. Selamat malam. Thank you.